Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titis Mutiara Asih, saya dari kelas 10 Farmasi 1. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 25 tanaman herbavolium. 1 yaitu abrivolium. Nama lainnya yaitu daun saga. Nama tanaman asal Abrus precatorius L. Dari keluarga Papilionaceae, zat berkhasiat utama atau isi glisirizin sampai 15% Ca oksalat. Penggunaan yaitu untuk obat sariawan, pemerian, bau lemah, rasa agak manis dan khas. Bagian yang digunakan yaitu anak daun. Waktu panen. Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 6-9 bulan. Cara pemanenan daun yang praktis adalah dengan memangkas tanaman setinggi 25-30 cm dari tanah. Dengan cara ini diperoleh kenaikan produksi daun dibanding dengan cara dipetik tanpa dipangkas. Penyimpanannya yaitu dalam wadah tertutup baik. 2 yaitu Achillifolium. Nama lainnya yaitu daun seribu. Nama tanaman asal Achilli millefolium L. Dari keluarga Asteraceae, zat berkhasiat utama atau isi yaitu minyak atsiri yang mengandung hamajulen, ajulen. Penggunaan untuk antipiretik, diaforetika, dan carminativa. Pemerian, bau agak tajam, khas, rasa mula-mula tawar, lama-kelamaan menimbulkan rasa agak gatal atau tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 3 yaitu Aglaifolium. Nama lainnya yaitu daun pacar Cina. Nama tanaman asal Aglai odarota atau laur. Dari keluarga Myrtaceae, zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri alkaloida, damar, garam-garam mineral. Penggunaannya yaitu untuk mengurangi haid, obat gonorhoe. Bagian yang digunakan yaitu anak daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 4 yaitu Anacardifolium. Nama lainnya daun jambu mete atau daun jambu monyet. Nama tanaman asal Anacardium occidental L. Dari keluarga Anacardiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu tanin, galat, flavonol, dan asam. Penggunaan daun segar untuk pengobatan luka bakar dan lepuh. Pemerian, bau aromatik, rasa kelat. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 5 Avigraveolentis folium. Nama lain yaitu daun seledri. Nama tanaman asal Apium graveolens L. Dari keluarga Apiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi flavoglukosida, zat pahit, minyak atsiri, vitamin, kaolin, dan lipase. Penggunaan yaitu untuk memacu enzim pencernaan peluruh air seni. Pemerian, bau aromatik, rasa agak asin, sedikit pedas menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu daun. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 6 Baikiaifolium. Nama lain daun jungrahab. Nama tanaman asal Baikiai flutascens. Dari keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri. Penggunaan yaitu untuk diuretika, obat sakit perut, muntah atau emetika. Pemerian tidak berbau dan rasa pahit. Bagian yang digunakan daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 7 Basilicifolium. Nama lain daun selasih. Nama tanaman asal Ocimum basilicum L. Dari keluarga Lauraceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak menguap, osimen, pinen, tarpen, sineol, metikavikol. Penggunaan peluru dahak atau ekspektoransia, peluru haid emenagoga, carminativa, pencegah mual, penambah nafsu makan, pengelat atau adstringen, penurun panas atau antipiretika,
Peredak kejang, pengobatan pasca persalinan. Pemberian berbau aromatik khas, rasa sedikit asam. Bagian yang digunakan, daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 8. Batatasai folium. Nama lain, daun ubi jalar. Nama tanaman asal, Ipomia batatas L. Dari keluarga Convolvulaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, vitamin A, B, C, diduga mengandung zat penyerupai insulin. Penggunaan yaitu untuk mempercepat pematangan bisul. Pemberian bau lemah, tidak berasa. Bagian yang digunakan, daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 9. Blumiae folium. Nama lain, daun sembung. Nama tanaman asal, Blumi balsamifera. Dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atsiri yang mengandung kamfer, zat penyamak atau tanin, dan damar. Penggunaannya yaitu untuk carminativa, sudorifica, obat batuk, dan adstrigen. Pemberian bau mirip kamfer, rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 10. Carica folium. Nama lain, daun pepaya. Nama tanaman asal, Carica papaya L. Dari keluarga Caricaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, enzim papain, alkaloid, dan karpaina. Penggunaan anti demam. Pemberian bau aromatik, khas, rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan, daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 11. Caryophyllae folium. Nama lain, daun cengkeh. Nama tanaman asal, Syzygium aromaticum L. Dari keluarga Myrtaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, minyak atsiri, tanin, gelat, kalsium, dan oksalat. Penggunaannya yaitu untuk aromatif, karminatif, stimulansia. Pemberian bau aromatik, rasa pedas, agak pahit, agak menggigit, dan menimbulkan rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 12. Cassiae folium. Nama lain, daun ketepeng. Nama tanaman asal, Cassia alata L. Dari keluarga Caesalpinaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu asam krisofanat. Penggunaan yaitu untuk obat kurap, obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit, pencehar atau laksan. Pemberian bau khas, lemah, mula-mula tidak berasa, lama-lama agak kelat. Bagian yang digunakan yaitu anak daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 13. Kokai folium. Nama lain, daun koka. Tanaman asal, Erythroxylon koka varietas Bruch annum. Dari keluarga Erythroxylaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, alkaloida kokaina. Penggunaan yaitu untuk diambil kokainannya, dipakai untuk membuat minuman koka setelah bebas kokaina. Pemberian bau lemah, rasa pahit. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik, terlindung dari cahaya, dalam lemari terkunci karena termasuk narkotika. 14. Calai ambroinisi folium. Nama lain, daun jinten. Nama tanaman asal, Plectranthus amboinicus, atau disebut juga Cales amboinicus laur. Dari keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi, kalium dan minyak atsiri. Penggunaan yaitu untuk penurun panas atau antipiretik, sakit kepala atau analgetik, obat luka, dan sariawan. Pemberian bau sangat aromatik, rasa agak pedas, agak asam, getir, dan membuat rasa tebal di lidah. Bagian yang digunakan yaitu daun dan pucuk. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 15. Calai Seutella royudi folium. Nama lain, daun miana. Nama tanaman asal, Plectranthus cutellarides.
dari keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, tanin. Penggunaan yaitu untuk obat wasir, peluru haid. Pemberian tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lama-kelamaan agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu daun dan pucuk. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 16. Cisliae barbatai folium. Nama lain yaitu daun cincau. Nama tanaman asal Cisli barbatan Mears dari keluarga Menispermaceae. Zat berkhasiat utama atau isi alkaloida dan lendir. Penggunaan yaitu untuk antipiretik dan stomachikum. Pemberian tidak berbau, tidak berasa, tetapi berlendir. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 17. Cymbopogonis folium. Nama lain daun sereh. Nama tanaman asal Cymbopogon Nardus L. Rendel dari keluarga Poaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri yang mengandung geraniol dan citaroneol. Penggunaan yaitu untuk peluru angin atau karminatif, peredak kejang atau antispasmodik, penurun panas atau antipiretik, penambah nafsu makan atau stomatik. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pedas. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 18. Desmodifolium. Nama lain daun duduk. Nama tanaman asal Desmodium triquetrum dari keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiat utama atau isi alkaloida, hifavorin, dan trigonelin. Penggunaannya yaitu untuk zat penyamak, kalsium silikat, tonikum, dan diuretik. Pemberian bau lemah, rasa agak kelat. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 19. Ecliptaifolium. Nama lain daun urang-aring. Nama tanaman asal Eclipta protrata dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu alkaloida nikotin dan ekliptin. Penggunaannya yaitu untuk adstringen, perawatan rambut. Pemberian bau lemah, khas tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 20. Elephantophyfolium. Nama lain daun tapak liman. Nama tanaman asal Elephantophus caber L dari keluarga Asteraceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu flavanoida. Penggunaan yaitu untuk anti demam, adstringen. Pemberian tidak berbau, mula-mula tidak berasa, lama-kelamaan agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 21. Guazumaifolium. Nama lain daun jati Belanda. Nama tanaman asal Guazuma ulmifolia dari keluarga Sterculaceae. Zat berkhasiat utama atau isi zat penyamak atau tanin, lendir, dan damar. Penggunaannya yaitu untuk astringin dan obat langsing. Pemberian bau aromatik lemah, rasa agak kelat. Bagian yang digunakan yaitu daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 22. Hemigraphidis folium. Nama lain daun sambang getih. Nama tanaman asal Hemigraphis alternata dari keluarga Acanthaceae. Zat berkhasiat utama atau isi garam kalium, garam natrium, dan minyak atsiri. Penggunaannya yaitu untuk diuretika. Pemberian tidak berbau dan rasa agak pahit. Bagian yang digunakan yaitu daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 23. Jasminifolium. Nama lain daun melati. Nama tanaman asal Jasminum sambac dari keluarga Oliaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri. Penggunaan yaitu untuk obat bisul, menghentikan ASI. Pemberian bau agak keras, rasa agak tawar.
Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 24. Murrayei folium. Nama lain daun kemuning. Nama tanaman asal Murraya paniculae dari keluarga Rutaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak atsiri, damar, zat penyamak. Penggunaan yaitu untuk antitiroida, obat gonorrhea. Pemberian bau khas aromatik, bila diremas rasa agak pedas, agak pahit dan kelat. Bagian yang digunakan yaitu daun. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. 25. Pandanisfolium. Nama lain daun pandan. Nama tanaman asal Pandanus amarifolius Rox dari keluarga Pandanaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak menguap. Penggunaan yaitu untuk bahan pewangi. Pemberian bau khas aromatik tidak berasa. Bagian yang digunakan yaitu daun, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.